Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali untuk belajar bersama, dan semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Baiklah anak-anak, mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Klasifikasi makhluk hidup itu merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimilikinya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam mempelajarinya, dalam mengenalnya, serta membandingkannya. Hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi tumbuhan. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan ya. Yang pertama yaitu organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. Dan yang kedua, habitusnya apakah berupa pohon, perdu atau semak. Dan yang ketiga adalah bentuk dan ukuran daun. Serta yang keempat adalah cara berkembang biak, apakah dengan seksual, generatif, atau aseksual, atau vegetatif. Yang kedua, klasifikasi hewan. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Pertama, saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah itu belum mempunyai saluran pencernaan makanan, sedangkan hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Hewan tingkat rendah itu merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau biasa disebut dengan invertebrata. Tingkat tinggi itu adalah hewan yang bertulang belakang atau vertebrata yang memiliki struktur tubuh yang jauh lebih sempurna dibandingkan dengan hewan tingkat rendah atau invertebrata. Yang berikutnya adalah kunci determinasi. Itu merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Dasar yang dipergunakan kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotomi. Kunci dikotomi adalah kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Contoh berikut ini adalah cara membuat kunci determinasi. Yang pertama, kuncinya harus dikotom. Bisa kalian lihat di layar, itu ada beberapa contohnya. Pada kolom berspora itu kita kasih angka 1A, dan kolom tidak berspora kita kasih angka 1B. Kemudian pada kotak berspora itu terbagi lagi menjadi dua macam, yakni berbatang jelas, contohnya adalah suplir, kita kasih nomor 2A, dan berikutnya tidak berbatang jelas, contohnya adalah lumut, kita kasih nomor 2B. Kemudian tidak berspora terbagi menjadi dua macam, yaitu biji tertutup, contohnya adalah jagung, kedelai, dan terong, kita kasih nomor 3A. Kemudian biji terbuka, contohnya adalah melinjo, dan kita kasih nomor 3B. Lanjut, yang berbiji tertutup terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu berkeping 2, contohnya kedelai dan terong. Kemudian berkeping 1, contohnya adalah jagung, kita kasih nomor 4B. Kemudian berkeping 2 terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu berbunga kupu-kupu, contohnya kedelai, kita kasih nomor 5A. Dan yang terakhir adalah berbunga trompet, contohnya adalah terong, kita kasih nomor 5B. Data pada diagram kunci dikotom di atas tadi, jika ditulis akan menjadi kunci determinasi sebagai berikut. Bisa kalian baca ya nak ya. Demikian tadi penjelasan dari Ibu, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.